Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldino Zaki Romadhoni dengan NIM 05400188, Prodi Agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian. Dalam sesi ini, terutama pada mata kuliah LUHT 4211 dasar-dasar penyuluhan pertanian, saya ingin menjawab tugas sesi 1. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu mempelajari sejarah penyuluhan? Baik, mengetahui sejarah penyuluhan pertanian tentunya memiliki beberapa manfaat penting. Berdasarkan buku materi pokok tentang dasar-dasar penyuluhan pertanian, saya mengambil 3 poin pokok yang akan saya jabarkan. Pertama, memahami evolusi sistem penyuluhan. Setiap negara tentunya memiliki pendekatan berbeda-beda dalam hal penyuluhan pertaniannya, baik berdasarkan kebutuhan sosial, ekonomi, dan politiknya. Dengan memahami sejarahnya, kita bisa melihat bagaimana kebijakan dan metode mereka dalam mengembangkan dan menyesuaikan tantangan zaman. Yang kedua, belajar dari kesuksesan dan kegagalan. Sejarah memberikan tentang wawasan akan faktor-faktor yang membuat suatu program penyuluhan itu berhasil atau gagal. Seperti contoh kita ambil Amerika Serikat misalnya. Mereka mengembangkan sistem penyuluhan berbasis pendidikan untuk meningkatkan penerapan informasi. Kemudian Inggris, mereka menghadapi tantangan perang yang mempercepat kebutuhan penyuluhan sistematis. Hal ini membuat kita belajar dari kesuksesan dan kegagalan mereka tentang faktor-faktor apa saja yang membuat suatu program mereka berhasil atau gagal. Kemudian yang terakhir yakni menyesuaikan pendekatan dengan kondisi lokal. Perbandingan berbagai sistem penyuluhan dari negara lain seperti contoh Thailand yang mengandalkan sistem latihan dan kunjungan dapat memberikan inspirasi bagi kita, khususnya bagi negara kita dalam merancang strategi penyuluhan yang sesuai dengan kondisi pertanian dan sosial masyarakat. Berlanjut ke pertanyaan kedua, yakni tujuan dan peran penyuluhan pertanian. Baik, tujuan dan peran penyuluhan pertanian ini sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Apakah tujuan dan peran penyuluhan pertanian tersebut? Pertama, meningkatkan perilaku dan kemampuan petani. Telah kita pelajari bersama pada modul pertama, penyuluhan tersebut mengartikan dan bertujuan untuk memberikan pendidikan non-formal agar petani dapat mengembangkan keterampilan mereka dan pengetahuan mereka guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Kedua, mencapai tujuan mereka dengan program yang terstruktur. Tentunya tujuan penyuluhan itu harus memenuhi kriteria SMART, yang intinya itu harus spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, berjangka waktu. Program tersebut agar dapat direncanakan, kemudian dievaluasi, serta disesuaikan dengan kebutuhan petani. Dan yang terakhir, nomor 3, peran dan tujuan penyuluhan pertanian yakni menyesuaikan dengan kebutuhan sasaran. Penyuluhan tersebut harus mempertimbangkan karakteristik petani sebagai pembelajaran dewasa. Tentunya belajar dewasa itu berbeda dengan pembelajaran masa kanak-kanak seperti kita di masa SD, MTS, baik maupun SMA, teman-teman. Pembelajaran dewasa ini menekankan belajar dari pengalaman langsung dan memerlukan metode yang sesuai dengan konteks lokal mereka. Kemudian dalam perannya, penyuluhan pertanian ini memiliki peran sebagai sarana edukasi. Penyuluhan ini berfungsi sebagai media pendidikan. Jadi media pendidikan ini ditentukan untuk memahami dan menerapkan teknologi serta metode pertanian yang lebih efisien. Jadi peran pertanian di sini untuk sebagai sarana edukasi. Kemudian sebagai pendukung pengembangan usaha tani. Jadi dengan memahami komponen perilaku sasaran dan aspek utama dalam usaha tani, penyuluhan ini dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas mereka serta efisiensi usaha mereka. Kemudian sebagai
alat perubahan sosial. Tentunya penyuluhan ini mendorong petani untuk lebih berinteraksi dengan lingkungannya, mengambil peran aktif dalam masyarakat dan meningkatkan ketahanan, tak baik itu ketahanan pangan maupun ketahanan dalam bekerja secara kolektif. Baik, pertanyaan yang terakhir yakni jelaskan mengenai perbedaan prinsip dan falsafah akan penyuluhan pertanian. Teman-teman, tentunya falsafah dan prinsip ini memiliki perbedaan masing-masing ya. Pertama, falsafah penyuluhan pertanian ini merupakan landasan konseptual yang menentukan arah dan tujuan utama. Jadi penyuluhan bagi falsafah ini itu sebagai pendidikan demokratis. Jadi penyuluhan ini harus memberikan ruang bagi petani untuk aktif berpartisipasi dan belajar secara terbuka. Contohnya, dalam suatu program penyuluhan, petani ini diundang untuk berdiskusi dan memberikan masukan tentang teknik pertanian yang paling sesuai bagi mereka, baik itu dalam segi lingkungan maupun dalam segi tanahnya, teman-teman. Jadi bukan hanya menerima instruksi dari penyuluh saja. Jadi peran ini menekankan bahwa penyuluhan itu sebagai proses pendidikan yang demokratis. Kemudian selanjutnya, falsafah ini menerangkan bahwa penyuluhan sebagai alat perubahan sosial. Tentunya hal ini sudah ada pada buku materi pokok ya teman-teman. Jadi penyuluhan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi saja, tetapi petani itu harus juga membangun kesejahteraan sosial mereka dan ekonomi mereka. Contoh penyuluhan yang mendorong petani untuk membentuk kelompok usaha bersama atau koperasi bersama untuk meningkatkan daya tawar mereka terhadap pasar. Dan yang terakhir, falsafah ini menekankan penyuluhan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan petani. Jadi penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup petani secara keseluruhan, bukan hanya per individual atau produktivitas saja. Jadi contohnya program pelatihan pengelolaan keuangan bagi petani yang tidak hanya mengerjakan cara bercocok tanam saja, tetapi juga strategi mengelola pendapatan dan investasi. Baik, selanjutnya perbedaan antara prinsip dan falsafah. Kalau prinsip, teman-teman, prinsip tersebut bersifat operasional dan konkret. Mengapa? Karena prinsip ini memberikan pedoman bagi teknis dalam pelaksanaan penyuluhan guna kegiatan ini berjalan efektif dan usaha ini dapat mencapai hasil yang diharapkan. Jadi contohnya prinsip ini, prinsip mengerjakan. Mengapa saya katakan mengerjakan? Berdasarkan beberapa jurnal yang saya baca, petani itu harus terlibat langsung dalam proses penyuluhan agar mereka lebih memahami dan menerapkan teknik yang diajarkan. Jadi contohnya itu ada pelatihan pengolahan tanah, di mana mereka harus langsung mencoba turun lapangan untuk memperkenalkan seperti apa yang mereka gunakan sistemnya, seperti sistem irigasi hemat air, kemudian sistem pupuk dan lain sebagainya. Kemudian juga ada prinsip akibat. Prinsip akibat ini memberikan pengertian bahwa penyuluhan itu harus memiliki dampak nyata dan memiliki manfaat yang nyata bagi petani serta lingkungannya. Kemudian ada lagi prinsip kerjasama antara penyuluh, peneliti, dan pendidikan. Ini tentunya menjadikan penyuluhan itu harus didukung oleh institusi pendidikan dan penelitian agar informasi yang diberikan berdasarkan ilmu yang valid. Hal ini tentunya di zaman yang dengan modern yang berkembang ini, kita lebih mudah mengakses ya, baik itu dari kita mencari di Google berdasarkan web yang resmi, web yang terpercaya, dan web yang teruji penelitiannya. Dan juga kita bisa mengambil dari sebuah jurnal, baik itu jurnal penelitian atau jurnal-jurnal yang lainnya, dan lain sebagainya, teman-teman. Baik, jadi itu antara perbedaan falsafah dan prinsip.
Baik, terakhir, jadi saya mengambil beberapa pengertian ini, baik itu dari modul ya. Jadi itu saya rangkum terlebih dahulu, kemudian saya jadikan sebuah rangkuman dalam sebuah teks kalimat yang saya ketik berdasarkan jurnal, BMP dasar-dasar penyuluhan, dan beberapa web lainnya. Jadi referensi yang saya ambil, saya yakin bahwa referensi ini dapat dipercaya. Nah, jadi sekian tugas saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kata yang kurang berkenan di hati para tutor dan para teman-teman Universitas Terbuka, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.